Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan dua tema sekaligus. Yang pertama itu implementasi teori iceberg effect dalam bidang pendidikan, dan yang kedua yaitu perbandingan implementasi dari kedua teori, yaitu domino effect dan iceberg effect. Nah, kita bakalan mempresentasikan yang tema satu terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira dengan akhiran NIM 233. Saya Anggun Oktaviana dengan akhiran NIM 099. Oke, kita masuk pada bagian pendahuluan. Baik, pengertian umumnya, teori iceberg adalah model pembelajaran yang menjelaskan bahwa pemahaman siswa terbentuk secara bertahap dari pengalaman nyata atau konkret menuju konsep formal, abstrak, sehingga dalam bidang pendidikan, teori ini digunakan sebagai pendekatan pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam melalui tahapan konteks nyata, representasi model, hingga penggunaan simbol atau konsep secara formal. Dan kemudian pengertian khususnya, menurut Nordin et al. Pada tahun 2024, pembelajaran berbasis teknologi membantu siswa memahami konsep secara lebih efektif melalui penggunaan media visual interaktif dan pendekatan multiple integrates yang mendukung proses pemahaman bertahap dari pengalaman konkret menuju konsep abstrak. Menurut Sari et al. Pada tahun 2025, desain pembelajaran berbasis iceberg model dalam pendekatan PMRI membantu siswa membangun pemahaman konsep matematika melalui konteks kehidupan nyata yang disusun secara sistematik sehingga mencapai pemahaman konsep formal. Oke, kita masuk bagian pembahasan ke stadium 7 jurnal 1. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi digunakan untuk membantu siswa memahami konsep melalui media visual dan interaktif sehingga proses belajar menjadi lebih mudah dipahami. Dan yang kedua, pendekatan multiple intelligence pendukung pembelajaran karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda dalam memahami materi. Kemudian yang ketiga, penggunaan media sosial. Pembelajaran digital membantu siswa memahami konsep secara bertahap dari pengalaman konkret menuju pemahaman abstrak. Dan yang terakhir, teknologi pembelajaran berperan sebagai sarana pendukung implementasi pembelajaran bermakna sesuai karakteristik siswa tersebut. Untuk pembahasan case study jurnal yang kedua, yang pertama, implementasi iceberg model dilakukan melalui pendekatan PMRI yang menggunakan konteks kehidupan nyata sebagai tahap awal pembelajaran. Yang kedua, tahapan situational konteks digunakan untuk memperkenalkan masalah nyata sebelum masuk ke konsep matematika formal. Dan yang ketiga, tahapan model of dan model for membantu siswa membangun representasi konsep secara tertutup, secara bertahap. Dan yang keempat, pembelajaran diarahkan menuju tahap formal knowledge sehingga siswa mampu memahami konsep matematika secara sistematis dan mendalam. Kemudian kita masuk pada identifikasi masalah. Pertama, identifikasi masalah berdasarkan jurnal 1. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum sepenuhnya optimal untuk mendukung pemahaman konsep siswa secara menyeluruh. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran interaktif masih terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh gaya belajar siswa. Strategi pembelajaran berbasis teknologi belum diterapkan secara maksimal dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di kelas, keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Kemudian identifikasi masalah berdasarkan jurnal yang kedua. Yang pertama, calon guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun desain pembelajaran berbasis iceberg model secara sistematis. Yang kedua, penggunaan tahap model of dan model for dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Yang ketiga, penyusunan konteks nyata sebagai tahap awal pembelajaran masih terbatas pada contoh tertentu saja. Dan yang terakhir, proses transisi menuju pemahaman konsep formal matematika masih perlu diperkuat agar pemahaman siswa menjadi lebih mendalam. Nah, solusi dari kedua jurnal tersebut berdasarkan jurnal yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan teknologi pembelajaran sebagai media interaktif untuk membantu pemahaman konsep siswa. Dan yang kedua, mengintegrasikan pendekatan multiple intelligence agar strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian solusi berdasarkan jurnal yang kedua, yang pertama menggunakan pendekatan PMRI berbasis konteks kehidupan nyata dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, menerapkan tahapan iceberg model secara sistematis dari situational konteks hingga formal knowledge. Nah, untuk solusi dari tim kita atau kelompok kami, yang pertama itu mengintegrasikan teori iceberg dengan pembelajaran berbasis teknologi agar proses belajar tidak hanya kontekstual tetapi juga interaktif dan sesuai perkembangan digital pendidikan saat ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan penggunaan konteks nyata yang lebih dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari agar tahap situational konteks menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Kemudian solusi yang ketiga, mendorong guru untuk merancang pembelajaran bertahap sesuai struktur iceberg model
mulai dari pengalaman konkret menuju konsep formal secara sistematis, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan penggunaan media visual dan simulasi digital untuk membantu proses transisi dari tahap model of ke model for, sehingga abstraksi konsep lebih mudah dipahami siswa. Kemudian kita masuk pada saran penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan media pembelajaran digital berbasis S-Break model yang terintegrasi dengan teknologi interaktif. Yang kedua, perlu dilakukan pengujian implementasi teori S-Break pada jenjang pendidikan yang berbeda, seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi untuk melihat perbedaan efektivitasnya. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh penggunaan S-Break model terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecah masalah siswa. Dan yang terakhir, disarankan adanya pengembangan desain pembelajaran berbasis konteks lokal agar implementasi S-Break model lebih relevan dengan lingkungan belajar siswa. Dan yang terakhir kita dapat melihat referensi, di situ ada keterangan jurnal, ada jurnal Q1 dan Q4. Kita lanjut bagian perbandingan implementasi dua teori tersebut, yaitu domino effect dan iceberg effect. Jadi, domino effect itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa kecelakaan yang saling memicu eskalasi bahaya secara beruntun. Sedangkan iceberg effect menggambarkan bahwa dampak atau biaya nyata dari suatu kecelakaan kerja jauh lebih besar dan kompleks di bawah permukaan dibandingkan apa yang terlihat secara langsung. Kemudian, pengertian khususnya menurut pendapat ahli, domino effect itu berfokus pada mekanisme accident chain link, di mana satu kegagalan unit memicu eskalasi kecelakaan pada peralatan di sekitarnya. Itu menurut pendapat Ki et al. Pada tahun 2025. Sementara iceberg effect itu menekankan bahwa angka fatalitas yang tampak merupakan bagian kecil dari beban sistemik yang lebih besar, termasuk dampak ekonomi makro dan penyakit akibat kerja yang tersembunyi. Itu menurut pendapat Chow et al. pada tahun 2025. Kemudian kita masuk pada pembahasan dan case study jurnal pertama, yaitu domino effect. Studi kasus kecelakaan berantai pada tangki penyimpanan bahan kimia. Kronologinya, yang pertama ada kebocoran gas, kemudian ada ledakan, kebakaran, dan kebakarannya akan menyebar. Penyebabnya yaitu pertama ada human error, yang kedua jarak tangki dekat, dan yang ketiga bahan mudah terbakar. Kemudian ada dampaknya, yang pertama ada ledakan besar, yang kedua ada kerusakan fasilitas, dan yang ketiga yaitu korban jiwa. Kemudian yang terakhir ada solusi. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan operator, yang kedua mendeteksi kebocoran, dan yang ketiga adanya sistem pemadam. Kemudian kita lanjut pada pembahasan dan case study jurnal kedua, Icebreak, dalam kecelakaan kerja tambang. Yang pertama di permukaan atau visible, kecelakaan kerja tinggi, banyak kematian dan banyak penyakit pekerja. Yang kedua ada pola, terjadi berulang tiap tahun, industri tambang sama dengan berisiko tinggi. Yang ketiga ada sistem, kurang pelatihan dan pengawasan, tekanan produksi tinggi, alat dan lingkungan kerja tidak aman. Dan yang terakhir ada akar masalah, yaitu ada mindset, produksi lebih besar daripada keselamatan, budaya kerja abai, resiko. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah dari domino effect dan iceberg effect, untuk domino effect sendiri yaitu yang pertama yaitu prediksi rantai sulit. Jadi, data historis terbatas dan info kecelakaan tidak lengkap menyulitkan identifikasi rantai domino. Kemudian yang kedua, tangki bertekanan berisiko. 69,5% menghasilkan eskalasi sekunder per tersier jauh melebihi tangki atmosferik. Kemudian yang ketiga ada faktor manusia dominan, dan yang terakhir adalah model konvensional terbatas. Nah, untuk identifikasi masalah iceberg effect, yang pertama itu ketimpangan kesehatan kerja. Perbedaan pelakuan OHS antara pekerja di berbagai tingkat atau posisi masih sangat tinggi. Yang kedua itu variabilitas data OHS tinggi. Kemudian yang ketiga ada multikolinearitas variabel, dan yang keempat kebijakan OHS lambat. Kita masuk pada solusi. Di jurnal pertama, prediksi kecelakaan dengan AI atau machine learning. Yang kedua ada identifikasi faktor utama resiko. Yang ketiga ada sistem early warning dan desain tahan resiko. Yang keempat ada perencanaan darurat berbasis skenario. Dan yang terakhir ada fokus pada human error dan kondisi operasional. Dan solusi jurnal kedua, yang pertama ada penguatan regulasi dan pengawasan. Yang kedua ada pelatihan pekerja dan edukasi keselamatan. Yang ketiga ada penggunaan APD wajib. Yang keempat ada manajemen risiko, dan yang terakhir ada kolaborasi antara pemerintah dan industri dukungan ekonomi.
Nah, kemudian masuk ke slide berikutnya, yaitu perbandingan domino effect dan iceberg effect. Dari segi aspek definisi, domino effect itu rangkaian kecelakaan rantai kejadian awal memicu kecelakaan sekunder atau tersier. Sedangkan untuk definisi iceberg effect itu masalah tersembunyi di bawah permukaan akar penyebab lebih besar dari yang tampak. Kemudian aspek fokus kajiannya, untuk domino effect itu propagasi fisik kecelakaan antar unit peralatan berdekatan. Untuk iceberg effect, fokus kajiannya itu faktor sistemik tersembunyi di balik kecelakaan dan penyakit kerja. Kemudian, aspek contoh kasusnya, untuk domino effect itu ledakan tangki LPG memicu kebakaran tangki-tangki sekitar rantai 2-3 langkah. Untuk iceberg effect, contoh kasusnya kematian tambang batubara sebagai upstream faktor OHS tersembunyi. Kemudian kita masuk pada solusi tim dan saran penelitian selanjutnya. Terus berdasarkan solusi dari tim kedua jurnal, pada domino effect sensor IoT pada tangki kimia, deploy sensor real time di tangki bertekanan untuk mendeteksi kebocoran awal sebelum memicu rantai domino. Yang kedua ada sistem peringatan dini otomatis gabungan dari FCFNN dengan data live sensor untuk memprediksi panjang rantai dan aktifkan respon darurat segera. Yang ketiga ada protokol ketat operasi normal standar SOP berbasis data. Kemudian ada solusi untuk iceberg effect. Yang pertama ada indeks OHS terintegrasi per wilayah dengan menggabungkan GDP, angkatan kerja, dan data kecelakaan menjadi satu indeks tunggal untuk memonitoring. Yang kedua ada kebijakan OHS atau sinkron pembangunan, integrasikan target keselamatan kerja langsung ke dalam rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Dan yang terakhir ada pelatihan OHS berbasis model regresi. Kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, yang pertama, deploy model hybrid ML fisika plus sensor IoT pada kawasan industri kimia bertekanan tinggi. Yang kedua, dengan studi longitudinal multinegara untuk membandingkan praktik OHS terbaik lintas industri global. Dan yang ketiga, ada integrasi teori realisensi sistem secara kuantitatif ke dalam model prediksi domino. Nah, berikut untuk referensi yang kami gunakan terdapat di jurnal, dan kami sudah mencantumkan bukti Q1 jurnal tersebut. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.